أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ada kisah ini terjadi di Perancis. Saya pernah dengar ceramah seorang ulama. Beliau cerita tentang ada seorang pedagang di Perancis, Muslim, tapi dia udah warga negara Perancis. Kerjanya dagang di toko gitu di jalan. Kalau nggak salah namanya Sheikh Ibrahim, orang Arab, warga negara Perancis, dagang. Tetangganya ada warga Perancis dengan keturunan Yahudi, keturunan orang Yahudi, agama Yahudi. Anaknya setiap hari, anak kecil usia kayak 7 tahun, 8 tahun, setiap hari dia pergi ke toko itu beli barang-barang pesanan ibunya, beli kayak sayur, beli gandum segala macam, dia beli itu ke toko. Setiap kali dia belanja ke toko, ternyata si anak ini nyuri coklat, permen coklat gitu, dia curi. Hari pertama dia ngambil nggak ketahuan, kedua nggak ketahuan, terus saja kayak gitu. Orang Yahudi, anak kecil, namanya Jad. Dia ngambil. Setiap dia belanja pasti dia nyuri permen coklat. Sampai satu hari dia belanja, pulang lupa nyuri. Jadi nyuri juga bisa lupa. Kalau lupa gimana caranya? Solusinya dikodok. Pak, saya kemarin lupa nyuri, hari ini saya kodok deh. Atau dijamak. Nah, dia lupa tuh nyuri. Dia pulang nggak ngambil permen coklat. Dipanggil sama Sheikh Ibrahim. Ternyata selama ini Sheikh Ibrahim ngelihat. Tapi supaya anak ini nggak malu, dibiarin aja. Ngelihat, oh dia ngambil. Pas kali ini dia lupa, Sheikh Ibrahim bilang, "Nak, kesini. Ada apa, Pak? Nih coklat. Kamu lupa." Dia langsung kaget. Untungnya dia nggak bilang astagfirullah karena orang Yahudi kan. Dia kaget. Jadi selama ini Bapak tahu kalau saya nyuri coklat? Tahu, kata Bapak ini. Terus gimana nih? Bapak mau ngelaporin saya ke polisi? Mau ngasih tahu ke orang tua saya? Kata Bapak ini, enggak. Bapak enggak akan ngasih tahu ke siapa-siapa. Yang penting kamu mau berjanji enggak akan nyuri lagi. Kalau mau minta pasti Bapak kasih. Akhirnya dia respect nih sama si Bapak ini. Mulailah dia kalau ada masalah sama temannya curhat ke si Bapak ini. Ketika dia ABG diputusin sama temannya, dia curhat sama Bapak ini. Pokoknya Bapak ini jadi sahabat dekat dia, tempat dia curhat. Dan Bapak ini nggak pernah ngomongin tentang Islam, Al-Quran, Allah, ngajak masuk Islam, nggak sama sekali. Akhlak aja nih. Sampai satu saat ketika dia udah punya masalah besar di kampusnya, di temenannya, dia datang ke Bapak ini, "Pak, saya lagi punya masalah besar." Bapak ini ngajak dia masuk ke rumah. Terus di dalam rumah Bapak ini buka satu kotak yang di dalamnya ada buku. Sampulnya nggak ada tulisan apa-apa. Dikasih ke anak ini, anak muda, si Jad. "Jad, coba kamu ada masalah?" "Iya, Pak." "Coba kamu buka buku ini sesuka kamu, lembaran mana aja deh." Dibuka sama dia. Ternyata tulisan Arab. Dia nggak ngerti. Balik lagi ke Bapak Ibrahim. "Saya nggak bisa baca." "Yang mana?" "Yang ini." Dibacain sama Bapak ini, Pak Ibrahim. Ternyata isinya adalah solusi terhadap masalah dia. Loh, kok pas banget ya? Tapi kayaknya ini kebetulan nih. Besok dia datang lagi ada masalah. Dikasih lagi tuh buku. Dibuka sembarangan, ayat mana aja, kalimat mana aja, ternyata solusi lagi. Berkali-kali kayak gitu. Sampai akhirnya satu saat Bapak Ibrahim ini meninggal dunia. Meninggal dunia, dia tulis wasiat ke anak-anaknya, "Nanti kalau kalian ketemu sama anak muda namanya Jad, tolong hadiahkan buku ini kepada dia dari saya." Anak-anaknya nyari Jad, dikasih hadiah. "Jad, ini ada hadiah dari ayah saya Ibrahim." "Kemana Bapak Ibrahim?" "Sudah meninggal dunia." Dia sedih. Dia buka tuh buku, masih buku yang sama, gak ngerti. Dia panggil seorang warga Perancis keturunan Arab yang bisa bahasa Arab. "Temenin gua dong, ngapain bacain buku ini?" Ini apa. Udah banyak dia pelajari dari buku itu. Dan dia takjub banget. Ada buku yang seluar biasa itu. Semuanya adalah kebijaksanaan. Semuanya adalah solusi. Akhirnya dia kepo, dia nanya, sebetulnya ini buku karangan siapa?
Kok keren banget isinya. Semua isinya adalah solusi masalah saya. Saya lagi galau, di sini ada ayat galau. Saya lagi sedih, ada ayat sedih. Saya lagi diputusin, ada ayat supaya tegar gitu. Semuanya ada di sini. Ini siapa sih yang nulis buku ini, kok keren banget? Dibukalah sampulnya. Dikatakan ini adalah Al-Quran. Ditanya sama orang ini, sama si Jad, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kata-kata dari pemilik langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kitab suci orang Islam. Mulailah dia sadar kalau selama ini dia sebetulnya sedang mempelajari agama Islam, masuk Islam. Lihat, Islam adalah solusi dalam hidup kita. Al-Quran adalah solusi. Dia bukan cuman buku yang dibaca minimal sehari 1 juz, udah selesai gitu, udah beres. Kita harus mempelajari. Kita dengarkan para ulama yang mentafsirkan Al-Quran kemudian menyampaikan kepada kita. Sehingga kalau kita pisahkan dua hal ini sama seperti kita membiarkan seseorang itu terpuruk dan tidak diberikan solusi apapun. Makanya di zaman sahabat dulu Al-Quran turun kan gak sekaligus ya. Turun kan berangsur-angsur. Ada masalah turun ayat, ada masalah turun ayat. Baru setelah sempurna 30 juz, ayat itu disusun kembali menjadi mushaf yang sekarang kita baca. Aslinya kan gak gitu turunnya. Acak gitu, surat pertama di juz kesekian, surat kedua di juz kesekian. Bahkan surat Al-Baqarah aja itu turunnya entah berapa tahun tuh. Bukan alif lam mim duluan, ayat ini duluan terus ganti. Baru disusun jadi surat yang namanya Al-Baqarah. Berarti kenapa Al-Quran turunnya kok berangsur-angsur? Karena dia turun sebagai solusi terhadap masalah yang sedang dialami oleh hamba-hamba Allah. Sampai satu saat ketika dia udah punya masalah besar di kampusnya, di temenannya, dia datang ke bapak ini, Pak, saya lagi punya masalah besar. Bapak ini ngajak dia masuk ke rumah. Terus di dalam rumah bapak ini buka satu kotak yang di dalamnya ada buku. Sampulnya nggak ada tulisan apa-apa. Dikasih ke anak ini, anak muda, si Jad. Jad, coba kamu ada masalah? Iya Pak. Coba kamu buka buku ini sesuka kamu, lembaran mana aja deh. Dibuka sama dia. Ternyata tulisan Arab. Dia nggak ngerti. Balik lagi ke Bapak Ibrahim. Saya nggak bisa baca. Yang mana? Yang ini. Dibacain sama Bapak ini, Pak Ibrahim. Ternyata isinya adalah solusi terhadap masalah dia. Loh, kok pas banget ya? Tapi kayaknya ini kebetulan nih. Besok dia datang lagi ada masalah. Dikasih lagi tuh buku. Dibuka sembarangan. Ayat mana aja, kalimat mana aja, ternyata solusi lagi. Berkali-kali kayak gitu. Sampai akhirnya satu saat Bapak Ibrahim ini meninggal dunia. Meninggal dunia, dia tulis wasiat ke anak-anaknya. Nanti kalau kalian ketemu sama anak muda namanya Jad, tolong hadiahkan buku ini kepada dia dari saya. Anak-anaknya nyari Jad, dikasih hadiah. Jad, ini ada hadiah dari ayah saya Ibrahim. Kemana Bapak Ibrahim? Sudah meninggal dunia. Dia sedih. Dia buka tuh buku, masih buku yang sama, gak ngerti. Dia panggil seorang warga Perancis keturunan Arab yang bisa bahasa Arab. Temenin gua dong, ngapain bacain buku ini. Ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Udah banyak dia pelajari dari buku itu. Dan dia takjub banget. Ada buku yang seluar biasa itu. Semuanya adalah kebijaksanaan. Semuanya adalah solusi. Akhirnya dia kepo, dia nanya, sebetulnya ini buku karangan siapa? Kok keren banget isinya? Semua isinya adalah solusi masalah saya. Saya lagi galau, di sini ada ayat galau. Saya lagi sedih, ada ayat sedih. Saya lagi diputusin, ada ayat supaya tegar gitu. Semuanya ada di sini. Ini siapa sih yang nulis buku ini, kok keren banget? Dibukalah sampulnya. Dikatakan ini adalah Al-Quran. Ditanya sama orang ini, sama si Jad, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kata-kata dari pemilik langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kitab suci orang Islam. Mulailah dia sadar kalau selama ini dia sebetulnya sedang mempelajari agama Islam, masuk Islam. Lihat, Islam adalah solusi dalam hidup kita. Al-Quran adalah solusi. Dia bukan cuman buku yang dibaca minimal sehari 1 juz, udah selesai gitu, udah beres. Kita harus mempelajari. Kita dengarkan para ulama yang mentafsirkan Al-Quran kemudian menyampaikan kepada kita. Sehingga kalau kita pisahkan dua hal ini sama seperti kita membiarkan seseorang itu terpuruk dan tidak diberikan solusi apapun. Makanya di zaman sahabat dulu Al-Quran turun kan gak sekaligus ya.
turun kan berangsur-angsur. Ada masalah turun ayat, ada masalah turun ayat. Baru setelah sempurna 30 juz, ayat itu disusun kembali menjadi mushaf yang sekarang kita baca. Aslinya kan gak gitu turunnya. Acak gitu, surat pertama di juz kesekian, surat kedua di juz kesekian. Bahkan surat Al-Baqarah aja itu turunnya entah berapa tahun tuh. Bukan alif lam mim duluan, ayat ini duluan terus ganti. Baru disusun jadi surat yang namanya Al-Baqarah. Berarti kenapa Al-Quran turunnya kok berangsur-angsur? Karena dia turun sebagai solusi terhadap masalah yang sedang dialamin oleh hamba-hamba Allah.